Kutukan keris, kisah Ken Arok. Bab 2, Ramalan Sang Resi. Hutan Panawijen tak hanya lebat dan sunyi, tetapi juga tua. Di tengah kerapatan pepohonan yang nyaris menutup langit, berdiri sebuah padepokan kecil yang terbuat dari kayu dan batu hitam. Disinilah Arok, remaja nakal dari desa, tinggal untuk pertama kalinya bukan karena ia bersembunyi, tapi karena ia dipilih. Resi Lohgawe, seorang pertapa dari tanah seberang, telah menetap di sana selama bertahun-tahun. Tidak banyak yang tahu dari mana ia datang, ada yang bilang ia dari India, ada pula yang mengatakan ia keturunan Brahmana dari kerajaan lama. Yang jelas, ia bukan orang biasa. Namamu Arok, ujar sang resi sambil menuangkan air dari kendi tanah liat. Itu nama yang pendek, tapi sejarahmu tidak akan sesederhana itu. Arok hanya mengangkat bahu. Ia sudah terbiasa menjadi bahan omongan, baik karena kenakalannya, maupun karena asal-usulnya yang tak jelas. Lohgawe menatapnya lama, lalu berkata, "Engkau akan menjadi raja." Arok tertawa. "Aku, raja, resi, aku bahkan tidak punya nama keluarga." Lohgawe tak tertawa. Ia bangkit, melangkah ke sudut ruangan, dan membuka sebuah peti kecil. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sehelai kain berisi jimat dan segenggam tanah kering. "Tanah ini dari Singhasari," katanya pelan. "Kelak, tempat itulah yang akan engkau rebut dengan darah dan tipu daya. Tapi itu bukan ramalanku, ini kutukan yang diturunkan dari langit." Arok mulai memperhatikan dengan lebih serius. "Dulu, saat aku bertapa di Gunung Semeru," lanjut Lohgawe, "aku melihat bintang jatuh-jatuh ke arah barat, menyala merah seperti keris terbakar. Di saat bersamaan, suara dari langit berkata, titisan Dewa Wisnu telah lahir, namun darah Batara Kala mengalir di nadinya." "Dan engkau yakin itu aku?" tanya Arok. "Engkau berbeda," jawab sang resi. "Engkau cerdas, tapi tidak dididik. Engkau liar, tapi tak asal. Engkau anak tanpa nama, namun semua kekuasaan akan tunduk padamu, jika engkau bisa mengendalikan nafsu dan dendammu." Arok terdiam. Hari-hari berikutnya, Arok hidup dalam asuhan sang resi. Ia belajar membaca aksara Jawa kuno, memahami ajaran Dharma, dan yang paling ia sukai, strategi perang dan kisah para raja. Ia mulai tahu bahwa kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh darah bangsawan, tapi oleh keberanian dan kelicikan. Lohgawe juga mengajarkannya mengendalikan amarah. Tapi dalam sunyi malam, Arok masih sering memandangi langit, bertanya dalam hati, "Benarkah aku ditakdirkan menjadi raja? Atau hanya pion dalam rencana seseorang?" Suatu malam, Lohgawe berkata padanya sebelum tidur, "Ingat, Arok. Segala yang agung lahir dari kutukan. Tapi kutukan itu bisa berubah menjadi jalan kebesaran, jika engkau memilih jalanmu sendiri." Dan malam itu, dalam mimpinya, Arok melihat keris yang sama, menyala merah, berlumur darah. Tapi kali ini, keris itu berada di tangannya.